Halo sahabat biologi, kembali lagi bersama aku Hilda Safira di Ilmu Biologi. Di video kali ini kita akan membahas hasil pengamatan tentang jumlah eritrosit dan leukosit dengan menyimak video serta menjawab soal-soal yang ada dalam LKM. Oke, langsung saja yang pertama yaitu dalam proses perhitungan jumlah eritrosit dan leukosit perlu adanya beberapa bahan. Di antaranya yaitu ada larutan Hayem dan larutan TRK. Larutan Hayem yaitu sebagai pengencer darah pada penghitungan sel darah merah. Di dalam larutan Hayem terdapat HgCl2 atau merkuri klorida. Artinya, ini merupakan salah satu jenis senyawa merkuri anorganik dan sangat larut dalam air. Ia memiliki fungsi untuk melisiskan leukosit dan trombosit. Selanjutnya yaitu larutan TRK. Larutan TRK memiliki komposisi yang diantaranya gentian violet, asam asetat glasial, dan aquades. Nah, dalam asam asetat ini digunakan sebagai pengencer darah saat penghitungan sel darah putih dengan cara melisiskan eritrosit dan mempunyai kandungan asam dengan pH 2,4. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah eritrosit dan leukosit seseorang. Yang pertama adalah faktor usia. Semakin bertambah usia, maka semakin rendah jumlah eritrosit yang ada dalam darah. Lalu ada asupan gizi. Bila jumlah asupan gizi kurang, otomatis jumlah zat besi ataupun zat-zat yang lain akan berkurang juga dalam darah, termasuk jumlah sel yang ada di dalam seperti eritrosit dan leukosit. Lalu ada status gizi. Apabila seseorang diriwayatkan kekurangan zat besi secara tidak langsung, berarti orang tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi gejala anemia, di mana anemia inilah seseorang kekurangan darah serta sel-sel yang ada dalam darah. Lalu ada jenis kelamin. Pada jenis kelamin pria dan wanita memiliki jumlah darah yang berbeda, sehingga secara otomatis jumlah sel darah pun juga beda. Bisa kurang maupun lebih tergantung dari berapa banyak jumlah yang dikonsumsi tiap harinya, seperti konsumsi zat besi, di mana bila kekurangan zat besi maka jumlah darah serta sel akan menurun. Setelah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah eritrosit, selanjutnya yaitu kaitan faktor-faktor tersebut dengan beberapa gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah. Banyak faktor yang mempengaruhi jumlah eritrosit dan leukosit yang menyebabkan sistem peredaran darah terganggu. Misalnya, kekurangan asupan gizi yang cukup yang dapat menyebabkan tubuh kita bisa terkena anemia, yaitu kekurangan darah. Kemudian dapat juga terkena hipertensi, serangan jantung, PJK atau penyakit jantung koroner yang biasa dialami oleh orang lansia ketika mereka terlalu stres yang dapat menimbulkan masalah pada sistem peredaran darah. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi adanya kesalahan dalam melakukan perhitungan sel darah. Yang pertama yaitu kualitas alat. Jika kualitas alat jelek, maka tidak menutup kemungkinan hasil yang dikeluarkan tidak valid sehingga akan mempengaruhi hasil. Lalu, ada proses homogen. Bila darah terlalu lama dihomogenkan, maka akan terjadi lisis yang dapat mengurangi jumlah sel yang ada dalam darah. Lalu ada perbandingan darah dengan antikoagulan. Apabila darah terlalu encer akan menimbulkan koagulasi. Sebaliknya, bila darah kelebihan antikoagulan, eritrosit akan berbentuk krenasi serta trombosit membengkak. Oke sahabat, itu tadi hasil pengamatan dari jumlah eritrosit dan leukosit dengan menyimak video beserta menjawab soal-soal dari LKM. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.